Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi pengolahan konsentrat secara kimiawi. Ya, kalau sebelumnya sudah dibahas secara fisik, sekarang kita membahas secara kimiawi. Nah, pengolahan bahan pakan secara fisik, sebelumnya sudah kita bahas, ada 13 cara ya, ada pakai hammer milling, rolling, sampai dengan exploding. Ya, kemudian kimiawi, alkali treatment, terus acid treatment. Ya, jadi perlakuan asam basa. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pengolahan bahan pakan menggunakan secara mikrobiologis ataupun menggunakan jasa mikroba atau fermentasi, baik itu bakteri, kapang, atau ragi. Nah, pengolahan bahan pakan secara kimiawi ini berarti pengolahan bahan pakan yang menggunakan bahan-bahan kimia, ya, pengolahan limbah industri dan pertanian untuk dijadikan bahan pakan yang bernilai gizi diperlukan proses pengolahan dengan cara perlakuan tertentu. Salah satunya adalah pengolahan secara kimia. Nah, jadi tujuan kita melakukan pengolahan secara kimia ini ada dua, yaitu untuk menambah daya cerna bahan pakan, dan yang kedua efisiensi penggunaan limbah industri dan pertanian. Nah, kalau kita mengolah secara kimiawi, beberapa bahan pakan itu ada yang tidak daya palatabilitasnya itu tidak tinggi ya, sehingga ternak tidak mau mengkonsumsinya. Nah, kemudian untuk daya cernanya sendiri, bahan pakan tersebut nanti tidak bisa dicerna ataupun penyerapannya kurang ya oleh si ternak pada saat setelah metabolisme, ya, daya absorbansinya itu untuk mengabsorbnya, menyerapnya itu rendah ya, sehingga kita perlu mengolah secara kimiawi, misalnya dengan perlukan asam ataupun basa. Nah, selain itu juga, jadi kalau untuk pengolahan secara kimiawi ini, bahan-bahan pakan yang berasal dari limbah industri atau pertanian itu bisa kita olah dengan treatment basa ataupun basa. Nah, perlakuan perendaman dengan bahan kimia ini prinsipnya menghancurkan ataupun meregangkan ikatan protein limbah, ya, seperti contohnya kulit udang. Nah, jadi di kulit udang itu ada yang namanya kitin. Ya, kitin itu tidak bisa dipecah ataupun dicerna di dalam pencernaan, sehingga pada saat kita memprosesnya ataupun mengolahnya dengan pengolahan secara kimiawi, barulah dia bisa pecah ikatan proteinnya menjadi lebih sederhana, sehingga bisa dicerna oleh si ternak. Oke, selain memecah ikatan proteinnya, juga dapat diperkecil partikel kalsium dan mengurangi kandungan lemak yang ada di dalam bahan pakan tersebut. Nah, keuntungan dari masing-masing cara pengolahan itu ada baik fisik ataupun kimia ataupun mikrobiologis. Kalau yang kimia, keuntungannya adalah proses reaksinya itu lebih cepat dibandingkan yang lainnya, kemudian biayanya lebih murah dibandingkan pengolahan secara fisik maupun mikrobiologi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya secara fisik kita membutuhkan alat, sementara kalau kimiawi itu hanya bahan yang kita butuhkan ada ya. Kemudian secara mikrobiologi, kalau mikrobiologi itu kita masih harus membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, terutama mikroba, baik itu kapang, khamir, ataupun bakteri. Ya, yang mana harganya itu ya relatif mahal. Nah, tapi selain keuntungan, dia juga memiliki kerugian. Nah, sebenarnya kerugian utama dari penggunaan bahan-bahan kimia ini tentunya adalah polusi ya. Polusi yang ditimbulkan, baik itu di residunya ataupun di lingkungan sekitarnya ya. Selain itu tingkat korosifnya juga tinggi dan juga terjadi depolimerisasi yang berlebihan. Oke. Nah, reaksi kimia yang terjadi selama pengolahan bahan pakan itu akan mempengaruhi nilai gizi bahan pakan ya, dapat meningkatkan nilai gizi bahan pakan sehingga mudah diterima oleh si ternak dan mudah dicerna. Ya, jadi pada saat reaksi kimia ini berlangsung akan melibatkan reaktan atau substrat dan bergantung pada jenis bahan serta kondisi bahan pakan tersebut.
Ya, jadi reaksi kimia ini bergantung pada reaktannya ataupun substrat yang akan kita reaksikan. Nah, reaksi yang terjadi itu antara lain adalah Maillard reaction atau reaksi pencoklatan. Ini akan melibatkan yang namanya senyawa karbonil yang bisa berasal dari gula pereduksi atau hasil oksidasi asam askorbat, hidrolisis pati, dan oksidasi lemak. Ya, jadi sebelumnya sudah dijelaskan juga reaksi Maillard itu bisa mempengaruhi si karbohidrat ataupun kandungan karbohidrat yang ada di bahan pakan tersebut. Ya, jadi reaksi Maillard itu reaksi pencoklatan. Oke, kemudian untuk oksidasi, ya, jadi oksidasi yang terjadi itu dapat melibatkan lemak, protein, vitamin, dan pigmen. Ya, nah pada saat reaksi Maillard ini terjadi, hasilnya adalah akan menyebabkan menurunnya nilai gizi dari bahan pakan karena asam amino esensialnya yang ada di dalamnya dan residu asam amino asid ikut dalam reaksi Maillard. Jadi dia tidak utuh lagi ya, jadi dia bisa rusak jadinya. Oke, kenapa bisa rusak? Karena nanti yang dihasilkan malah bukan nilai nutrisinya yang bertambah, tetapi bahan pakan tersebut memiliki senyawa yang bersifat racun ataupun toksik. Ya, salah satunya adalah kelompok amin heterosiklik yang dikenal dengan nama imidazoquinolin dan imidazoquinosaccharine ya, IQ ataupun IQX. Oke, pada saat kita melakukan reaksi ataupun mencampurkan si bahan pakan tadi dengan bahan kimia, maka reaksinya itu akan dipengaruhi oleh suhu, kemudian lama pemanasan, pH, adanya oksidator, antioksidan, radikal bebas, dan senyawa aktif lainnya khusus karbonil. Ya, jadi ada beberapa senyawa yang mempengaruhi, kemudian selain itu juga lingkungan yang ada di sekitarnya itu mempengaruhi. Oke. Nah, pengolahan secara kimiawi menggunakan alkali atau NaOH, ya NaOH itu natrium hidroksida, sifatnya basah, dapat membantu dalam menghidrolisis protein yang terkandung dalam limbah industri. Ya, jadi penggunaan alkali ataupun basa itu dapat menghidrolisis ya, memecahkan si protein tadi menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat dengan mudah diserap oleh tubuh ternak. Nah, pada protein sendiri, protein kalau berikatan itu namanya ikatan peptida. Nanti reaksi si bahan kimia ini, tadi si basa itu akan dapat dihidrolisis dengan perebusan. Ya, jadi direbus menggunakan asam ataupun basa untuk menghasilkan komponen asam amino dalam bentuk yang bebas. Jadi asam amino itu tidak terikat dia dengan ikatan peptida tadi ya. Jadi ikatan peptida itu bisa mengikat turunan dari protein, salah satunya adalah asam amino. Oke, selain itu juga dapat dihidrolisis dengan menggunakan enzim seperti tripsin dan chymotrypsin. Ya. Nah, itu tadi untuk basa. Selanjutnya untuk asamnya hidrolisis dengan menggunakan asam kuat ya seperti HCl, asam klorida ataupun asam sulfat H2SO4 ini memiliki kelemahan. Ya, jadi triptopan akan mengalami kerusakan dan apabila terkandung karbohidrat dalam bahan pangan akan membentuk senyawa humin yang berwarna kehitaman. Nah, makanya tadi disebutkan untuk menggunakan bahan-bahan kimia ini juga harus diperhatikan komposisi pakannya itu. Ya, jangan nanti misalnya dia mengandung karbohidrat tinggi. Nah, pada saat kita berikan reaksi asam, ya kita tambahkan asam itu akan membentuk senyawa humin yang berwarna kehitaman ya. Oke. Nah, selanjutnya pada proses hidrolisis protein yang tadi kita balik ke proses hidrolisis protein yang tadi ya yang diikat oleh ikatan peptida antara asam amino dan asam amino. Nah, jadi protein asam amino yang berikat ini tadi ikatan peptidanya itu akan dideaminasi. Ya, jadi dideaminasi untuk membebaskan amonia ya untuk membebaskan amonianya. Oke, jadi semua proses pelepasan amonia itu tergantung
daripada proteolisis ataupun proses pemecahan proteinnya tadi. Oke. Nah, kenapa sih sebenarnya yang disebut-sebut itu asam amino ataupun protein? Karena asam amino itu ataupun protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak. Ya, sangat-sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan si ternak. Oleh karena itu, concern-nya protein itu yang pertama sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau bisa tidak terkena suhu yang sangat tinggi sekali karena akan terjadi yang namanya proses denaturasi ataupun denaturasi itu adalah perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener terhadap molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen. Ya, jadi strukturnya rusak, jadi seperti pecah dia ya. Strukturnya itu rusak. Oke, untuk denaturasi sendiri itu akan terjadi apabila dilakukan pemanasan pada suhu 60-90 derajat selama waktu 1 jam. Ya, jadi pecahnya ikatan dari si protein tadi itu akan menyebabkan insolubilisasi yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fungsi protein. Oke. Nah, jadi kalau misalnya protein yang sudah terkena panas itu akan mengembangkan molekul protein yang tadi dan membuka gugus reaktif pada rantai polipeptidanya ya. Jadi gugusnya pada rantai polipeptidanya itu akan dibuka, kemudian akan terjadi proses koagulasi nanti ya. Jadi koagulasi itu adalah pengentalan ya, pengentalan dari proses denaturasi protein. Ya sama seperti kita merebus telur. Oke, kemudian pengolahan kimiawi melalui pemanasan pada suhu 60-90 derajat Celcius itu akan dapat menginaktivasi beberapa enzim, ya akan dapat menonaktifkan enzim seperti protease, lipase, lipoksigenase, amilase, polifenoloksidase, enzim oksidatif dan hidrolitik lainnya. Ya, sehingga kalau misalnya enzim-enzim ini terinaktivasi, ya, ternonaktifkan, maka akan dapat menyebabkan bau tengik pada pakan yang kita olah, kemudian perubahan struktur dan berubahnya warna bahan selama proses penyimpanan. Oke. Nah, untuk contoh asam yang biasa digunakan itu adalah asam sulfat, asam asetat, dan juga asam laktat ya, dan juga asam laktat. Oke. Nah, ini tadi sudah kita bahas, hidrolisis asam akan memutuskan atau mendegradasi ikatan hidrogen, ester, dan kovalen tergantung konsentrasi asam digunakan. Ya, jadi kalau asam itu yang perlu diingat adalah dia akan dapat memutuskan ataupun mendegradasi ikatan hidrogen, ikatan ester, dan juga ikatan kovalen pada bahan pakan tersebut. Dan itu semua tergantung dari konsentrasi asam yang digunakan. Misalnya apakah dia berapa 1% kah ataukah berapa gitu ya. Nah, sementara untuk bahasa yang biasa digunakan adalah natrium hidroksida sama kalium hidroksida, dan ini akan terjadi pada proses pemasakan dan dikenal dengan proses soaking. Oke, ini untuk basa kuat, asam kuat dan basa kuat. Kemudian untuk basa lemah, jenis basa lemah yang digunakan adalah NH4OH, amonia ya, amonia hidroksida dan dikenal dengan proses amoniasi. Oke, Pak. Pengolahan secara kimia ini hanya dapat meningkatkan daya cerna bahan dan tidak dapat meningkatkan palatabilitas. Jadi penyerapan dari si pakan tadi yang ada di dalam perutnya
ya ada di dalam perut ataupun di dalam usus dari si ternak tadi, itu akan ditingkatkan daya serapnya ataupun daya cernanya. Ya, hal ini dapat disebabkan karena setelah bahan diperlakukan akan terjadi kehilangan nutrien yang dapat meningkatkan volatilitas. Oke, contohnya salah satu contoh alkali yang digunakan adalah natrium hidroksida. Ya, sedangkan asam tadi adalah asam sulfat. Oke, kalau NaOH itu umumnya digunakan dosisnya 4%. 4% itu dari jumlah bahan pakan yang akan diolah ya. Dan H2SO4 asam sulfat ini sebanyak 2% saja dari bahan yang akan diolah. Nah, di sini ada kita contohkan untuk pengolahan limbah udang untuk bahan pakan dengan perlakuan basa, NaOH. Nah, caranya adalah limbah udang tadi, kulit-kulitnya itu kulit ataupun kepalanya itu kita cacah dulu. Semuanya kita cacah, kita giling, dihaluskan dulu ya. Kemudian dilakukan pengukuran kadar airnya untuk melihat kadar airnya berapa dan mengetahui bahan keringnya berapa. Baru kita tambahkan dengan NaOH, natrium hidroksida 4% dari berat si bahan-bahannya tadi. Dengan perbandingan padatan banding cairan itu 1:10, B per V-nya. Oke, selanjutnya dipanaskan pada water bath. Jadi water bath ini adalah pemanas pemanas air yang sudah bisa kita atur suhunya dan juga dia akan konstan suhunya pada suhu yang kita tentukan. Kalau di sini 55 derajat Celcius, kemudian akan terjadi proses deproteinase dilakukan selama 2 jam. Ya, jadi dibiarkan aja di situ, kemudian sambil diaduk, barulah akan terjadi proses deproteinase. Oke, 2 jam ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendegradasi protein, untuk memecahkan menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya contoh untuk penggunaan asam sulfat pada pengolahan limbah udang untuk bahan pakan. Kita contohkan limbah udang juga. Ya, jadi limbah hasil deproteinasi dilanjutkan proses mineralisasi. Ya, jadi untuk proses asam ini, pengolahan secara asam melalui proses mineralisasi dengan cara 2SO4 sebanyak 2% dengan perbandingan padatan cairan 1:10 BPRV-nya untuk konsentrasinya ya. Selanjutnya dipanaskan pada water bath. Kalau yang tadi basah 55 derajat Celcius, kalau ini dimineralisasi 35 derajat Celcius pada water bath selama 1 jam. Ya, tujuannya untuk melepaskan dan membentuk mineral, dalam hal ini kalsium dan fosfor. Ya, untuk mendapatkan kalsium dan fosfornya setelah melalui reaksi pengolahan dan perendaman dengan H2SO4. Oke, sekian untuk materi kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ataupun bertanya pada grup kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.